Selamat siang untuk kita semua. Di sini saya akan perkenalkan, nama saya Wilhelm Mustemuria. Saya akan membawakan materi tentang ekonomi zaman modern ini yang sangat membantu, kompleks dan dinamis, ditandai oleh beberapa tren utama. Pertama, globalisasi dan perdagangan internasional. Integrasi ekonomi global, perusahaan beroperasi di berbagai negara, berpandangan internasional meningkat pesat, dan arus modal semakin bebas. Hal ini menciptakan peluang tetapi juga meningkatkan persaingan dan ketergantungan antar negara. Yang kedua, peran organisasi internasional. Organisasi internasional seperti WTO, World Trade Organization, dan International Monetary memakai peran penting dalam mengatur pandangan global dan memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara yang membutuhkan. Kedua, teknologi dan inovasi. Yang kedua, otomatisasi dan robotika. Teknologi otomatisasi dan robotika meningkatkan produktivitas tetapi juga meningkatkan kekhawatiran tentang pengangguran akibat penggantian tenaga kerja manusia. Yang kedua, poin kedua, ekonomi digital. Berpandangan online berkembang pesat, menciptakan peluang bisnis baru dan mengubah cara konsumen berbelanja. Platform digital seperti ekonomis dan finalis teknologi memakai peran penting dalam ekonomi modern. Poin yang ketiga, big data dan analitik. Penggunaan data besar dan analitik memungkinkan perusahaan untuk memahami perilaku konsumen dan membuat keputusan bisnis yang lebih tepat, dan juga meningkatkan efisiensi dan personalisasi layanan. Yang ketiga, perubahan iklim dan keberlanjutan. Poin pertama, ekologi ekonomi, meningkatkan kesadaran akan dampak lingkungan, mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas ekonomi. Poin yang kedua, energi terbarukan. Investasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya dan ingin meningkat seperti upaya untuk mengurangi emisi karbon dan mengatasi perubahan iklim. Poin yang ketiga, ekonomi sirkular, model ekonomi yang menekankan pada pengangguran limbah dan penggunaan kembali sumber daya untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang keempat, ketimbangan ekonomi. Poin pertama, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, kemajuan ekonomi tidak selalu merata, menyebabkan kesenjangan pendapat yang semakin lebar antara kelompok kaya dan miskin. Poin yang kedua, peran pemerintah dalam mengurangi ketimbangan. Pemerintah memakai peran penting dalam mengurangi ketimbangan ekonomi melalui kebijakan seperti pajak progresif, program bantuan sosial, dan investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Poin yang ketiga, kecerdasan buatan. Digunakan dalam berbagai sektor, mulai dari manufaktur hingga layanan keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Yang kelima, geopolitik dan politik ekonomi. Poin pertama, perubahan kekuatan global. Perubahan kekuatan global dan persaingan antara negara dapat memengaruhi ekonomi global, misalnya melalui perang dagang atau sanksi ekonomi. Poin yang kedua, kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan ekonomi nasional seperti kebijakan moneter dan fiskal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi suatu negara. Yang keenam, peran pemerintah. Poin yang pertama, regulasi dan kebijakan. Pemerintah berperan penting dalam mengatur pasar, melindungi konsumen, dan menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Poin yang kedua, kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal mengeluarkan pemerintah dan pajak dan moneter, tingkat suku bunga dan penawaran uang digunakan untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Kesimpulannya, memahami tren-tren ini penting untuk memahami ekonomi zaman modern dan tantangan yang dihadapi. Ini juga penting untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat, baik pada tingkat individu, bisnis, maupun pemerintah. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang.